Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan melakukan puji-pujian, satu pujian untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Dan sebelumnya, saya mengucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan dalam ibadah raya pada sore hari ini. Mari kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm nomor 131. Buku Psalm 131 kita akan melakukan. Pada saat ku dicoba oleh kuasa kegelapan, hatiku rasa bimbang dan ketakutan. Seperti kapal yang tertimpa gelombang di tengah lautan, nyaris tenggelam dan hilang pengharapan. Tapi firman yang ku terima telah menyucikan hidupku, akarku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, bab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Oleh teguran firman-Nya, aku direndahkan Tuhan, agar menghargai kurbannya di jol juta. Semuanya mana jadi nyata, semua salahku diingatkan, ku tertolong sebab mengerti kehendak-Nya. Tapi firman yang ku terima telah menyucikan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, bab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Lalu firman yang ku terima telah mengerjakan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Ku bersyukur atas semua pernyataan kasih Tuhan, sehingga ku dididik dan disucikan. Sekarang ku lebih mengerti nilai pengorbanan Tuhan demi kemurnian hidup yang ditahbiskan. Tapi firman yang ku terima telah menyucikan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, bab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Lalu firman yang ku terima telah mengerjakan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya.
Sekarang ku rasa bahagia, bab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Lalu firman yang ku terima telah mengerjakan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada sore hari ini kami masih boleh mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kami bisa melaksanakan ibadah raya di hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh gunakan waktu dan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan benar Tuhan, supaya firman Allah ini boleh mengerjakan hati kami dan menjadi iman, dan pada akhirnya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Itu sebabnya urapilah firman-Mu dan urapilah kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang dari surga. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga tetap menolong para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam pemberitaan firman Allah, sehingga sungguh-sungguh sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan sertakan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih tetap pengurapan-Mu boleh nyata dalam hamba, dalam seluruh sidang jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berdoa untuk sidang jemaat-Mu di saat kami sidang jemaat-Mu boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberikan satu kesungguhan hati, ketekunan untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa dan permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan sekali lagi selamat sore, shalom buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Saudara sekalian, kita bersyukur, berterima kasih, tidak putus-putusnya kita ucapkan kepada Tuhan dalam suasana sulit, ya, dalam suasana yang semacam ini, toh Tuhan juga masih melawat kita, memberikan satu perhatian yang khususnya sidang jemaat Tuhan yang adalah biji mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kehidupan kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, biarlah kita bawa kepada Tuhan. Kita belajar untuk beriman, kita belajar untuk masuk dalam proses kematian ini, supaya kebangkitan itu menjadi nyata. Jika kita satu dalam kematiannya,
maka kita pasti juga satu menjadi kebangkitannya. Itu sebabnya kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi ini, biar kita terima ini sebagai suatu proses untuk membentuk karakter kita, untuk memurnikan kita, dan kesempatan untuk kita berhenti berbuat dosa, juga kesempatan untuk kita bisa mendapatkan karunia Allah, karunia pada Allah sekaligus untuk membawa kita kepada satu ketekunan kepada Tuhan. Kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita, saudaraku. Ya, kita sudah dengan pertolongan Tuhan sudah menyelesaikan yaitu mimpi yang pertama, dan mimpi yang kedua kita juga sudah selesai. Kita akan masuk dalam mimpi yang ketiga yang diterima oleh Yusuf. Jadi ketika Yusuf sudah berada di Mesir, sudah berada di Mesir, maka tinggal di Mesir, kita juga tidak tahu berapa lama, Yusuf itu bersama keluarganya berada di Mesir atas perintah Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, sampai aku berfirman kepadamu. Jadi lamanya Yusuf di Mesir itu, lamanya Yusuf harus mengalami proses kematian itu, saudaraku. Dalam Alkitab tidak disebutkan berapa lamanya, tetapi firman Tuhan menyatakan, sampai aku berfirman kepadamu. Ya, ini yang kita akan tekuni sebelum nanti kita masuk dalam mimpi yang ketiga, yaitu di mana saatnya untuk Tuhan itu berfirman, saudaraku, kepada Yusuf, karena penguasa saat itu Herodes mati, saudaraku, maka berita itu juga diterima oleh Yusuf untuk menerima firman Tuhan. Kita akan membaca dalam pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu mimpi yang ketiga, yaitu judulnya Yusuf mendapatkan mimpi supaya kembali dari Mesir ke Kanaan sebab Herodes sudah mati. Ini pokok pembahasan kita, temanya semacam itu, dan kita sekarang akan masuk dalam ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini merupakan satu mimpi yang ketiga yang diterima oleh Yusuf ketika Yusuf berada di Mesir. Jadi ingat, ketika Yusuf itu berada di Mesir, ketika Yusuf itu dalam proses kematian itu, maka ada saatnya seperti Tuhan katakan kepada Yusuf, sampai aku berfirman kepadamu. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah sekarang, Herodes yang membunuh dia sudah mati, saudaraku. Maka saatnya untuk Tuhan berfirman kembali kepada Yusuf. Bunyinya demikian. Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Jadi ini mimpi ini diterima bukan di Kanaan, Saat di Kanaan itu Tuhan berfirman untuk membawa keluarganya ke Mesir. Setelah dia tinggal di Mesir, maka sekarang saatnya Tuhan berfirman di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka, yaitu Herodes, yang hendak membunuh anak itu, sudah mati. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Jadi kita akan bisa melihat sekarang ini bahwa proses kematian itu selalu disertakan dengan yang namanya kebangkitan. Ayat-ayat yang sudah kita baca kemarin, kalau kita satu dalam kematiannya,
maka pasti kita juga satu dalam kebangkitannya. Nanti mimpi yang keempat itu satu dalam kemuliaannya bersama Tuhan. Jadi ini yang Tuhan ajarkan untuk kita. Tadi saya mengatakan berapa lama kematian itu harus kita alami. Ini menjadi suatu pertanyaan yang tidak gampang untuk kita bisa menjawab. Ukurannya apa proses kematian ini buat kita? Dan sekarang Tuhan sudah berfirman kembali untuk supaya Yusuf itu kembali ke Kanaan, kembali ke Israel karena Herodes itu sudah mati. Yang kita bahas adalah berapa lama kematian itu harus kita hadapi, kita alami untuk menuju masa kebangkitan itu bersama Yesus. Ukurannya bukan perasaan kita, ukurannya bukan kehendak kita, ukurannya bukan kemauan kita. Untuk kita bisa mengerti ini, maka kita harus kembali kepada firman Allah. Dan ukuran jarak antara kematian dan kebangkitan ini adalah kehendak Tuhan. Ukurannya adalah firman Tuhan, bukan keinginan atau kemauan atau kemampuan kita, tapi ukurannya adalah firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Sejauh mana kita menjalani proses kematian itu, sejauh mana kita mengalami proses kematian itu, maka segera juga Tuhan pasti akan memberikan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kematian itu pasti, kalau kematian itu bersama Tuhan, pasti akan menghasilkan, mengarah kepada yang namanya kebangkitan itu. Nah, untuk menunggu saat antara proses kematian dan kebangkitan ini, maka seringkali kita tidak mampu, kita tidak bertahan, kita tidak sabar, kita gerusa-gerusu, kita memaksakan kehendak sendiri. Ini harus kita akui. Memaksakan kehendak sendiri. Sebenarnya Tuhan sedang memproses kita, tapi kita seringkali tidak sabar. Tidak sabar, kita tidak berserah kepada Tuhan. Kita tidak mau untuk kita menuruti kehendak Tuhan, menuruti suara firman Tuhan. Suara firman Tuhan jelas, sampai aku berfirman. Artinya sepanjang Tuhan itu berfirman, sepanjang Tuhan itu belum berkehendak atas kita, maka kita tetap untuk belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berada di Mesir. Kita tetap belajar untuk setia, untuk menekuni proses kematian ini sampai selesai. Maka dari jarak antara kematian dan kebangkitan ini, maka dari pihak kita, dan Tuhan ajarkan itu kepada kita, maka yang dibutuhkan dari kita adalah hati yang sabar. Jadi untuk supaya kita bisa mampu bertahan dalam proses kematian untuk menuju kebangkitan ini, yang dibutuhkan adalah hati yang sabar. Apakah gampang untuk mempunyai hati yang sabar itu? Sedangkan manusia yang disebutkan lembut hati seperti Musa. Musa itu dalam Alkitab disebutkan orang yang lembut hati, yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi ternyata Musa pun juga tidak sabar ketika harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras hati itu, ketika bangsa ini meminta minum, meminta air untuk diminum. Dan Tuhan perintahkan ketika bangsa ini dia meminta air untuk diminum, dan Tuhan melihat keluh kesah dari bangsa Israel ini, maka Tuhan perintahkan Musa untuk supaya mengatakan kepada gunung batu. Hanya mengatakan. Tapi dasarnya Musa ini sudah
mungkin sudah terlalu gregetan. Ya, sudah tidak sabar lagi melihat bagaimana pola tingkah dari bangsa Israel itu, selalu memberontak, selalu melawan. Maka hati yang lembut tadi, hati yang sabar ini sudah tidak ada pada Musa. Maka Musa bukan mengatakan kepada gunung batu, tapi tindakan Musa adalah dia mengambil tongkat dan memukul gunung batu itu sampai 2 kali. Tetap air itu keluar. Tapi Musa dinyatakan Tuhan melanggar kesucian Tuhan. Dan akibatnya, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke negeri Kanaan. Dia hanya melihat dari jauh. Ya, hanya dari jauh dia melihat. Dan saat itu akhirnya Musa mati. Musa mati. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan juga bangkitkan Musa ini. Tuhan bangkitkan Musa itu dibuktikan waktu pertemuan dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan Musa dan Elia. Inilah bukti bahwa Musa ini dibangkitkan. Jadi saya mengatakan bahwa jarak antara kematian dan kebangkitan ini, maka yang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk supaya kita mempunyai hati yang sabar. Sabar. Ya, hati yang sabar. Kenapa? Sabar ini, sabar yang bukan dibuat-buat, ya, supaya kelihatan sabar. Yang seringkali kita ini menutup itu dengan sabar, seolah-olah kita sabar, tapi sesungguhnya bukan. Kita paksakan dari kehendak kita untuk kita menjadi sabar. Sabar yang benar itu adalah sabar yang dihasilkan dari kasih Allah yang sempurna itu di dalam kita. Sabar yang benar itu adalah hasil dari kasihnya Allah. Ya, buah roh itu adalah kasih. Ya, buah roh itu adalah kasih. Dalam Galatia pasal yang kelima, buah roh itu adalah kasih. Dan kasih itu menghasilkan salah satunya sabar. Ya, menghasilkan yang namanya sabar. Ini kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. Jadi tadi saya mengatakan kasih itu buah dari Roh Kudus. Ya. Ya, buah roh itu adalah kasih. Kita nanti bisa membaca nanti di rumah atau saudara bisa membaca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-20 atau 22, di sana kita baca. Nah, sedangkan dalam 1 Korintus pasal 13 ini adalah buah dari kasih. Buah roh adalah kasih. Sekarang kasih itu menghasilkan hati yang sabar. Ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Nah, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Ada 9 buah kasih dari Allah Bapa ini. Atau 9 pekerjaan kasih dari Allah Bapa ini. Salah satunya yang sedang kita bahas saat ini adalah sabar. Kalau sabar itu dihasilkan dari Roh Kudus nanti
akan membuahkan kasih. Roh Kudus dan kasih ini akan melimpah dalam hati kita. Itulah yang membuat kita menjadi sabar. Bukan karena dipaksa untuk sabar atau terpaksa untuk menjadi sabar, tapi betul-betul ini sabar yang dihasilkan dari kasihnya Allah. Yang hasil dari buah Roh Kudus itu. Kasih dari Allah Bapa. Jadi karakter daripada Allah Bapa itu kasih, murah hati, itu karakter daripada Allah Bapa. Dan seterusnya. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada. Untuk apa sabar ini, khususnya untuk menghadapi masa atau proses kematian ini. Kalau kita bisa sabar dalam menghadapi proses kematian ini, mati buat daging kita, mati buat dosa kita, mati buat keinginan hawa nafsu kita. Ya, kita menghadapi itu dengan hati yang sabar, maka betul-betul nanti akan menghasilkan yang namanya kebangkitan itu. Ya, jadi jelas Yusuf sudah membuktikan itu selama dia di Mesir. Dia dengan hati yang sabar, tidak diceritakan dia mengomel, dia memberontak, tidak seperti bangsa Israel. Ya, akhirnya mempengaruhi Musa, yang pada akhirnya Musa tidak sampai Kanaan. Tapi Yusuf dia dengan sabar untuk menghadapi masa itu sampai sewaktu-waktu betul-betul dia menerima janji Tuhan. Ya, menerima janji Tuhan yaitu sampai aku berfirman, dan sekarang fase-fase yang kita baca lagi, betul-betul Tuhan itu berfirman kepada Yusuf untuk kembali ke Israel, ke Kanaan atau ke Mesir. Ini sama dengan jalan kebangkitan atau pengalaman kebangkitan yang diterima oleh Yusuf. Nah, itu sebabnya yang saya ingin tunjukkan lebih dulu sebelum kita masuk dalam kebangkitannya. Ya, tapi proses untuk menuju kebangkitan ini penting buat kita. Sebab kita harus mengakui. Tidak semudah kita mengucapkan untuk mengatakan sabar. Kalau tidak didorong oleh kasihnya Allah, tidak didorong oleh Roh Kudus, kita akan menjadi sulit. Kita akan menjadi sulit untuk bisa menjalani ini. Untuk kita bisa menjalani, mempunyai hati yang sabar ini. Itu sebabnya Rasul Paulus dia mengatakan dalam suratan Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, maka nasihat buat kita, ya, untuk kita ayat yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, ya, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Hanya kehidupan yang ada sukacita dalam pengharapan ini. Dia ada sukacita karena ada sesuatu yang harus diharapkan. Pengharapan dari seorang yang mengalami proses kematian itu adalah kebangkitan. Itu sebabnya Paulus menulis, bersukacitalah dalam pengharapan. Ada sesuatu yang diharapkan. Kalau tidak ada sesuatu yang diharapkan ketika proses kematian itu terjadi, penderitaan sengsara terjadi, itulah yang membuat kita berputus asa. Itulah yang membuat kita sedih. Membuat kita susah ketika kita menghadapi proses
kematian atau sengsara ini. Tetapi karena ada yang kita harapkan, yaitu pengharapannya untuk supaya pengalaman kebangkitan itu terjadi, maka kita bisa sukacita. Ini yang saya juga harus belajar. Ada sukacita. Ada sukacita itu sama dengan ada damai. Ada kebahagiaan ketika masa kesulitan, kesusahan itu. Banyak macamnya kesusahan itu. Tidak punya uang juga susah. Tidak punya beras juga susah. Perbekalan habis juga susah. Ada masalah-masalah lain juga menjadi susah. Tetapi sebaliknya, kalau kita ada satu pengharapan, atau ada satu cita-cita, ada satu kerinduan kepada Tuhan, adanya kebangkitan itu, maka Tuhan terlebih dulu memberikan sukacita ini. Supaya muncul suatu pengharapan itu. Lanjutnya, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan itu. Tadi kemarin saya mengatakan seringkali kita tidak tahan, padahal maksud kesusahan, maksud sengsara itu juga untuk memurnikan iman kita. Kadang kita tidak mau, justru tidak beriman atau malah kehilangan iman. Ya, kita ada kesusahan, cepat kita lari kepada manusia, meminta kepada manusia, berharap kepada manusia. Ya, yang sesungguhnya Tuhan justru mengajarkan untuk kita sabar dalam kesesakan. Sabar dalam proses kematian itu. Apa itu sabar itu? Sabar itu sama dengan menunggu saatnya Tuhan. Sabar itu menunggu kehendak Tuhan. Ayat mengatakan, sampai aku berfirman kepadamu. Ini sabar. Sabar untuk menunggu saatnya Tuhan. Sabar menunggu kehendak Tuhan itu terjadi pada kita. Maka dilanjutkan di situ, dan bertekunlah dalam doa. Nah ini penting. Doa ini bukan sekedar minta supaya kita kebutuhan, keperluan kita untuk supaya dicukupkan. Bukan tidak boleh kita berdoa demikian. Yang dimaksudkan bertekun dalam doa ini adalah ketika kita menghadapi kesesakan itu, kesusahan itu, kita tidak lari kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, tapi justru kita membawa itu semua kepada Tuhan di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Terutama kita bawa kepada Tuhan lewat doa penyembahan, pergumulan kita. Semakin kita menghadapi kesulitan, kesusahan, semakin kita dibawa oleh Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Tapi seringkali kita tidak demikian. Ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, bukan kita bawa kepada Tuhan, kita tidak sabar. Kita tidak sabar menunggu saatnya Tuhan. Lalu emosi kita muncul. Ya, kita mengharapkan seseorang, meminta seseorang, atau apalah bunyinya. Kalau kita tidak diberi, lalu kita marah. Ya. Ya, kita menjadi marah dan kita... Itu tidak seperti itu. Itu sebabnya Tuhan jelas. Di samping sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Inilah jalan satu-satunya ya untuk kita sampai pada proses kebangkitan itu. Tidak ujuk-ujuk, Saudara. Kalau sekarang Yusuf itu dia menerima firman kembali untuk berangkat dari Mesir ke Kanaan, ke Israel. Ini bukan ujuk-ujuk. Yusuf harus mengalami berapa lama dia harus bersabar dalam kesesakan ini. Berapa lama dia harus berdoa, menyembah kepada Tuhan, bermohon, meminta kepada Tuhan. Sampai Tuhan kabulkan itu. Dan Tuhan izinkan kebangkitan terjadi. Karena apa?
orang yang mau membunuh Yesus itu, dia mati. Ya, dia mati. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat itulah proses kebangkitan itu terjadi. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan sungguh-sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita. Ya, luar biasa mengajarkan kepada kita. Ketika kita menghadapi semacam itu, Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Tapi dia selalu menepati janji. Kalau kita mau bersabar dalam pengharapan, saudaraku, dalam penyerahan kepada Tuhan, maka ada ayat mengatakan bahwa ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya kapan? Itu haknya Tuhan. Sejauh mana penyerahan kita kepada Tuhan. Ia, Allah itu akan membuat indah pada waktunya. Ketika saya dalam kesusahan, khususnya beberapa saat yang lalu saya diizinkan Tuhan sakit. Dan sementara saya menyampaikan firman Allah ini. Setiap saya juga manusia, tentu juga sama dengan saudara semua. Tentu saya juga, aduh kok begini ya, mengeluh sedikit. Mengeluhlah, sambatlah. Tapi di saat semacam itu juga Tuhan ingatkan. Cerita tentang Yusuf, sabar, sampai aku berfirman kepadamu. Ketika saya mengeluh, ya sambat begitu. Dan suara itu terngiang dalam hati saya. Saya lalu mengatakan dalam hati, iya ya. Oh iya ya. Sampai aku berfirman, tiap kali sampai aku, ini terngiang-ngiang dalam hati saya. Sampai aku berfirman kepada. Sampai aku berfirman. Artinya menunggu saatnya Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu tidak menipu kita. Dia akan membuat indah pada waktunya. Dia akan membuat indah pada waktunya. Asal kita mau bersabar. Kita menunggu saatnya Tuhan. Menanti kehendak Tuhan. Menunggu firman Allah itu datang kepada kita. Pasti indah pada waktunya. Pengkhotbah. Ya, ini ayat tidak asing buat kita, tetapi nggak mengapa. Kita akan membaca pengkhotbah. Pengkhotbah fase yang ketiga. Pengkhotbah fase yang ketiga. Ya, perikopnya fase yang ketiga ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi perikop ini, kita langsung dibuka mata hati kita. Ada masanya kesusahan, ada masanya sukacita, ada masanya kematian, ada masanya kebangkitan. Ayat yang pertama, lebih dulu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua ada waktunya. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita tidak bisa untuk menyetir, memaksa Tuhan harus seperti maunya kita. Tidak. Dari ayat ini, orang bijak ini, itu Raja Soleman, dia menulis, untuk segala sesuatu ada masa. Satu contoh, ada waktu untuk lahir, ya, tapi juga ada waktu untuk meninggal. Jadi ada waktunya. Nah, kalau kita mau menyadari, ya, kalau kita mau menyadari, jadi kita diizinkan lahir ini. Kita lahir, ada waktunya lahir, tapi juga ada waktunya mati atau meninggal. Artinya,
maka sesungguhnya tujuan hidup kita itu adalah untuk mati. Ya, kita harus sadar betul. Kita hidup itu untuk mati. Ini fakta. Ini fakta yang harus kita hadapi. Cuma bagi kita orang percaya adalah kalau toh memang Tuhan izinkan kita meninggal atau mati, satu, maka biar kita mati atau meninggal itu di dalam Tuhan. Jadi ini fakta yang kita hadapi, kita hidup ini ya untuk kita menghadapi kematian. Ini yang tidak bisa kita sangkal, ini fakta. Ya, ini harus kita terima. Tetapi semuanya itu ada waktunya, kata Tuhan. Maka saya akan loncat aja, saya loncat ayat yang ke-11. Ya. Loncat ayat 11, ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kalau kita sabar, ya, kita menggunakan waktu ini, sabar sambil kita gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Ya, untuk kita bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, doa penyembahan kita. Bertekun di dalam doa, Roma tadi mengatakan. Maka akan menghasilkan, saya ulangi ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa. Sebab itu hak kekuasaan Allah yang akan diberikan kepada manusia. Itu wewenangnya Allah. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akan membuat indah pada waktunya. Saudara ingat waktu terjadi pesta di Kana? Ya, terjadi pesta di Kana, terjadi ya peristiwa yaitu kehabisan air anggur. Dan di saat itu Yesus bersama murid diundang, ibu Yesus juga ada. Ya, waktu terjadi kehabisan air anggur ini, ya, ibu Yesus dia berkata kepada anaknya, dia berpikir kalau dia anak ya saya boleh, dia bisa apa saja yang dia bisa katakan kepada anaknya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada ibunya ini? Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, untuk supaya kita bisa mengerti ini. Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, pesta di Kana ini. Ya, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat yang pertama. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Jadi ini betul-betul krisis, terjadi krisis dalam nikah. Tapi saya nggak membahas tentang itu, saudara. Terjadi satu kekurangan anggur dalam suasana pesta ini. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Ibunya beranggapan dia kan anakku. Boleh saja kan sewaktu saya ngomong sama anakku, ya mungkin anggapannya seperti itu. Tapi kita lihat apa yang menjadi jawaban Yesus. Mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Coba. Ini andai kata ini kita terima sebagai manusiawi, kok begitu ya sikapnya anak terhadap orang tua? Jawabannya kok seperti itu? Tapi saya meyakini bahwa Maria saat itu juga menyadari secara daging dia memang anaknya, tetapi sesungguhnya dia adalah wujud pribadi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak bisa, ya karena dia ibunya lalu dia sembarang mengintervensi, mendikte, begitu. Sekalipun Yesus tahu apa yang dia harus lakukan. Maka jawaban dari Yesus, ya saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu besar? Saatku belum tiba. Kalau belum tiba saatnya, kalau itu belum waktunya Tuhan untuk kita, maka apapun juga belum bisa menjadi indah. Ya, bukan berarti tidak bisa menjadi indah, tapi karena belum saatnya Tuhan, belum seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman-Nya, itu belum kehendak Tuhan untuk kita. Biar kita mau paksakan kayak apapun juga, toh tetap juga belum, tidak akan bisa terjadi atas kehidupan kita. Ya, tidak akan pernah akan terjadi untuk kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, ya, dalam pengkhotbah tadi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sudah saatnya tiba, maka semua akan menjadi indah. Maka ayat selanjutnya, saudaraku, di situ, ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Jadi Ibu Yesus Maria dia tahu. Dia juga menyadari bahwa anaknya itu di daging, dia anaknya. Tapi dia juga tahu dia adalah pribadi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Kolose pasal yang pertama, saudaraku, coba kita lihat, jangan ditutup ini, Injil Yohanes pasal 2 ini. Kolose pasal yang ketiga, pasal yang pertama, saudaraku. Kita lihat Kolose pasal yang pertama, saudaraku, ya, kita mendasarkan berita ini atas ayat firman Tuhan. Ayat pasal yang pertama ayat 15 dan 16, ya. Ia adalah gambar Allah atau wujud Allah yang tidak kelihatan. Tadi saya mengatakan secara fisik, secara daging, Yesus itu anaknya Maria, anak Yusuf dan Maria. Tapi juga di sini saya yakin bahwa Maria juga sadar ia adalah wujud Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sebelum ada sesuatu, dia sudah ada. Ya, karena di dalam dialah telah diciptakan, setelah di dalam dia ada dia. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi jelas ini. Tetapi, tadi saya mengatakan ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan? Ini baik sekali. Apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Itu aja. Menunggu saatnya Tuhan. Karena dia mengatakan, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus Maria, dia mengatakan, ya, apa yang dikatakan kepada buatlah, buat aja. Sudah, apa yang
dikatakan buat aja. Saudara sekalian, dia tahu. Maria dia sadar bahwa dia adalah wujud Allah. Sang pencipta itu menciptakan segala sesuatu. Yang Tuhan perlihatkan di sini adalah ya ayat yang ke-6, di situ ada tempayan-tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Andai kata ketika Yesus mengatakan isilah, lalu pelayan mengatakan nggak mau, atau nggak diisi, atau diisi tapi tidak penuh. Ya, sebab perintahnya isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Andai kata kurang, separuh atau 2/3, ya, kira-kira terjadi mujizat nggak? Tidak akan terjadi mujizat. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini pelayan yang begitu taat setia kepada Tuhan. Dia melakukan perintahnya Tuhan. Dan seterusnya, maka air yang dicedok tadi atas perintah Tuhan, maka berubah menjadi anggur. Ya, saya karena tidak membahas ini khusus, saya hanya ingin menunjukkan kata-kata saatku belum tiba. Air ini berubah menjadi anggur. Andai kata sudah diisi penuh, dan ketika Tuhan mengatakan cedoklah, dan pelayan tidak mau mencedok, maka sampai kapanpun juga tempayan-tempayan itu hanya berisi air saja. Tidak akan pernah berubah menjadi anggur. Tetapi karena pelayan-pelayan taat dan dengar-dengaran ini. Jadi sabar ini terkandung pengertian taat dan dengar-dengaran. Maka terjadilah mujizat yang disebutkan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan di Kana itu. Air menjadi anggur. Jadi Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Kalau kita sabar dalam kesesakan yang disertakan dengan tekun berdoa, betul-betul Tuhan itu akan membuat kita indah pada waktunya. Membuat kita indah. Indah pada waktunya. Ya. Contoh yang ketiga. Kepada sidang jemaat Philadelphia bolak-balik ini. Kalau sudah waktunya Tuhan, ya, Tuhan mengatakan karena Tuhan melihat ketekunan, kesungguhan, kesabaran dari sidang jemaat Philadelphia ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Ini kalau sudah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu kebangkitan itu, saudara sekalian. Kalau Tuhan itu sudah membuka pintu kebangkitan, maka kematian itu tidak akan berkuasa lagi. Sebab apa? Sebab proses kematian itu sudah dijalani. Maka Tuhan gantikan kematian itu dengan pintu kebangkitan.
maka kematian itu sudah berlalu. Maka kita menuju kepada kebangkitan. Maka tidak seorang pun yang mampu untuk bisa menutup, sekalipun orang mereka-reka untuk menutup pintu. Ya seperti hanya waktu Yusuf, ya setelah ayahnya mati, Yakub mati saat itu. Ketika itu di Mesir, maka timbul gejolak dalam hati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaranya, 11 saudaranya itu bergejolak. Jangan-jangan ayah sudah mati, Yusuf mendendam kepada kita. Tapi tidak, karena itu kehendak Tuhan. Ya, karena kehendak Tuhan untuk memelihara umat manusia lah, maka Tuhan kirim aku lebih dulu mendahului kamu. Kalau kamu mereka-reka untukku, tapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, kalau sudah saatnya Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang coba atau mampu untuk menutup pintu. Bukan tanpa alasan. Tuhan melakukan itu kepada jemaat Philadelphia. Bukan tanpa alasan, ada alasan. Ya, ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini penting. Tidak menyangkal karena dia sabar menunggu saatnya Tuhan. Dia membuka pintu. Karena ada penurutan, karena ada kesabaran ketika dia menghadapi kesusahan itu. Bukan hanya itu, tapi ayat yang ke-10 dia katakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seperti apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Ini berlaku. Itu sebabnya kepada kita bersyukur kalau Tuhan itu memberikan jalan kematian kepada kita yang harus kita lalui. Ya. Dan kita melakukan itu menurut kehendak Tuhan dengan hati yang sabar. Sampai aku berfirman kepadamu. Sampai kehendak Tuhan jadi. Maka betul-betul pembelaan dan perlindungan Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Biar di hari-hari ini kita menekuni apa yang Tuhan izinkan kepada kita. Hasilnya, saudaraku, sekarang setelah contoh-contoh tadi, Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita kembali kepada pengkhotbah. Maka Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kebangkitan itu betul-betul terjadi. Maka firman Tuhan sungguh-sungguh kembali datang kepada Yusuf. Ya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Dan berangkatlah. Kalau awal tadi menyingkirlah, larilah ke Mesir. Ya. Mimpi yang kedua, larilah ke Mesir. Sekarang dari Mesir, Tuhan memanggil kembali. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Dan seterusnya, lalu Yusuf pun bangunlah
diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ini kita dibawa oleh Tuhan setelah sekian lama waktu Tuhan izinkan kita proses kematian ini. Maka Tuhan tidak melupakan. Seperti Allah itu tidak melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub terhadap bangsa Israel yang saya tertindas oleh bangsa Mesir. Tertindas oleh bangsa Mesir. Ini waktu yang tepat indah pada waktunya. Tuhan berfirman untuk membawa kembali Yusuf dan keluarganya dari Mesir untuk menuju Kanaan atau Israel. Dari kematian menuju kebangkitan. Saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya biarlah di hari-hari ketika kita harus menghadapi masa-masa kesusahan, cobalah kita bersabar. Pasti Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Semua ada saatnya Tuhan. Ada saatnya lahir, ada saatnya meninggal. Ada saatnya menanam, ada saatnya untuk mencabut yang ditanam. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberikan contoh-contoh. Bagaimana kehidupan Yusuf yang sabar selama di Mesir. Bagaimana Tuhan mengatakan saatku belum tiba. Dan Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Dan sekarang Tuhan kepada sidang jemaat Philadelphia. Karena dia tekun, dia melakukan firman Allah. Dan dia tidak menyangkal ketika masa kesusahan itu. Maka Tuhan menyatakan perlindungan dan pembelaannya. Perlindungan dan pembelaan ini sama dengan masa kebangkitan itu yang harus diterima oleh sidang jemaat Philadelphia. Dan sekarang apa yang terjadi pada Yusuf? Sudah terjadi. Dia kembali. Dia bangun dan membawa anak dan istrinya kembali ke Kanaan, kembali ke Israel. Tadi saya mengatakan, itulah yang disebutkan adalah sama dengan jalan kebangkitan atau pengalaman kebangkitan. Kemarin saya mengatakan bahwa kalau kita satu dalam kematian bersama Yesus, maka kita juga satu dalam kebangkitannya bersama Kristus pula. Saudara sekalian. Maka kepada kita sekarang, kalau kita sudah diizinkan Tuhan masuk dalam kebangkitan bersama Tuhan, saudara sekalian, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Seperti Allah kepada, janjinya Allah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tujuannya apa? Allah itu melepaskan Israel dari tanah Mesir ini. Hanya satu. Untuk supaya beribadah kepada Tuhan. Tuhan sangat melihat kok. Tuhan tidak membiarkan kita. Coba ini kita baca. Saya ingat ayat itu. Dalam kitab Keluaran. Supaya kita tahu. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kebangkitan itu. Untuk apa? Bukan habis perkara. Kan sudah susah. Sekarang senang kan boleh. Ya, tidak dilarang. Ada kebangkitan. Tapi ada tujuannya. Kebangkitan untuk apa? Kita lihat ayat dari kitab Keluaran pasal yang pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ya. Atau ayat 23.
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Ini sama dengan Herodes mati ini. Ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Raja Mesir Fir'aun di zamannya itu mati, saudaraku. Ada penggantinya, tapi perbudakan tidak berubah. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Ya, dan lebih kejam lagi, saudaraku. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi Tuhan tidak membiarkan. Tadi saya mengatakan, yang kita butuhkan ketika Tuhan itu belum menyatakan kehendaknya, kesabaran itu penting. Nah sekarang proses kematian itu sudah dinyatakan kepada Yusuf dan keluarganya. Kepada bangsa Israel ini tujuan daripada Mesir itu apa? Pasal yang keempat ayat yang ke-22. Ini Musa diutus. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Anak sulung, semua anak sulung Mesir itu mati. Baik itu anak sulung manusia, sampai anak sulung raja, sampai anak sulung hewan, mati. Kecuali orang-orang Israel yang ada di Goshen. Orang-orang saya yang rumahnya ada tanda darah. Saudara sekalian. Nah, bagi kita sekarang, arti kebangkitan itu, besok nanti di PA saya akan perdalam, saudaraku. Ya, arti kebangkitan itu untuk kita, untuk apa? Kalau kepada Israel, Tuhan mengatakan, untuk katakan kepada Musa, Allah berkata, katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku laki-laki, anakku yang sulung. Tujuannya apa? Ya, Tuhan itu melepaskan dari bangsa Mesir untuk supaya Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan. Ini saja tujuannya. Tujuannya untuk supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang untuk kita di zaman sekarang ini, kalau Tuhan izinkan kita, ya masuk dalam proses kebangkitan bersama Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yusuf untuk membawa anak ini berangkat dari Kanaan, untuk berangkat dari Mesir menuju Kanaan atau Israel. Buat kita ini adalah masa proses atau jalan kebangkitan yang kita terima. Tujuannya juga bukan untuk kita bersenang-senang begitu saja. Karena kita seolah bebas dari beban, masalah, dan persoalan kesulitan. Tidak. Maka Rasul Paulus dia memberikan nasihat kepada jemaat Kolose. Sidang jemaat Kolose. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ya, untuk supaya kita sungguh-sungguh kita bisa mengerti Tuhan itu izinkan kita ya masuk dalam proses kebangkitan ini. Ayat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dan kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ini kita akan baca, saudara sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya ini artinya dibangkitkan bersama Kristus, proses kematiannya sudah kita jalani. Maka ayat ini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu ini mengandung pengertian berarti kamu kan sudah mengalami proses kematian, sengsara bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus.
dalam hawa nafsumu, kejahatanmu, dosamu, itu sudah dikuburkan bersama Kristus, mati bersama Kristus. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka nasihat dari Paulus ini, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kepada Israel, supaya umatku Israel, anak sulungku itu, anakku laki-laki itu, bisa beribadah kepada kita, untuk supaya kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah setelah dia juga mengalami proses kematian, kebangkitan, dan dia naik, dan saat itu, saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah. Itulah yang harus kita pandang. Itu yang harus kita lihat. Itu yang harus kita usahakan, kita cari di hari-hari ini. Ya, bukan kita malah kita melupakan itu, kan saya sudah sengsara, saya sudah menderita, jadi nggak perlu lagi. Tapi tidak. Justru kebangkitan bersama Kristus ini, kita dibawa untuk supaya kita mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus itu ada. Fokus kita adalah bukan yang di bumi, fokus kita yang utama adalah mencari di mana Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sekarang menjadi imam besar untuk kita, yang selalu berdoa syafaat untuk kita siang dan malam. Menyangkut hidup kita, menyangkut kebutuhan kita. Ayo kalau kita mencari, mengusahakan, memfokuskan hati hidup kita ini kepada Dia yang duduk di sebelah Allah Bapa, maka sungguh-sungguh kita akan terpelihara. Terpelihara kebutuhan rohani kita, hidup kita. Sampai pun terpelihara apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita butuhkan. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bumi sedang lenyap. Kalau kita hanya memikirkan, mengumpulkan sesuatu untuk bumi ini, dan kita tidak memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada, sewaktu-waktu kita akan kehilangan semua. Kehilangan keselamatan, terutama kehilangan harta benda. Sebab dunia ini sedang lenyap. Dan nasihat ini baik sekali. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Kita lihat. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu sudah mati bersama aku. Engkau sudah bangkit juga bersama aku. Hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini luar biasa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, yaitu ketika kita mengusahakan, mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada, ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kalau kita berusaha mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas, maka ketika ia menyatakan diri kelak, kelak itu belum terjadi, akan. Ya, kalau dia nanti menyatakan dia datang kembali, ini bahasa sayanya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Ini hal yang luar biasa. Ayo jangan sia-siakan. Kita sudah bersusah-susah dalam proses kematian itu. Dan Tuhan sudah berfirman untuk kita. Untuk kita dibawa dalam proses kebangkitan ini.
bersama Tuhan. Ayo sekarang kita arah tujukan. Kita mencari. Harus kita upayakan, berusaha. Mencari perkara yang di atas. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sampai ketika dia menyatakan diri, dia datang kembali yang kedua kali. Maka sungguh-sungguh kita juga akan menyatakan diri bersama dengan dia. Dalam kemuliaannya, bersama Tuhan. Kita tidak menjadi sia-sia. Semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa untuk Tuhan nanti memberikan firman Allah untuk kita bisa dengar dan ibadah PA. Untuk lebih jauh, Tuhan akan bawa kita. Suasana kebangkitan ini. Kita dibawa kemana oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian yang tadi. Ayat yang ketiga saja. Ku bersyukur atas semua pernyataan kasih Tuhan, sehingga ku dididik dan disucikan. Sekarang ku lebih mengerti nilai pengorbanan Tuhan demi kemurnian hidup yang ditabiskan. Dari atas, ku bersyukur atas semua pernyataan kasih Tuhan, sehingga ku dididik dan disucikan. Sekarang ku lebih mengerti nilai pengorbanan Tuhan demi kemurnian hidup yang ditabiskan. Tapi firman yang ku terima telah menyucikan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, bab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Lalu firman-Nya, lalu firman yang ku terima telah mengerjakan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Dalam rencana Allah yang amat mulia. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberikan firman Allah kepada kami. Biarlah firman Allah yang sungguh-sungguh akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar dan untuk kami lupakan, tapi firman yang kami dengar, yang kami terima ini sungguh-sungguh mengerjakan hati, pikiran, dan angan-angan kami. Sehingga kami boleh mengalami penyucian dari firman-Mu, sehingga ucapan syukur itu naik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah membawa kami dalam suasana kematian Tuhan. Dan oleh kehendak Tuhan juga, oleh karena firman-Mu juga, Engkau juga telah membawa kehidupan kami juga masuk dalam proses kebangkitan bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan,
Engkau sudah menyertai menolong kami, dan Tuhan sudah memberikan hati yang sabar kepada kami, sabar dan kesesakan, yang pada akhirnya Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan melihat kami, dan Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Dan sekarang Tuhan, biar bawa kehidupan kami dalam suasana kebangkitan ini, untuk membawa kehidupan kami, hamba-Mu dan seluruh sedang jemaat-Mu, untuk mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, untuk kami berpikir, memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu, untuk teguran firman-Mu, untuk pernyataan kasih-Mu kepada kami, untuk menjadi kehidupan, untuk supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Dan ketika Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan, Engkau datang yang kedua kali, maka kami juga boleh bersama-sama Engkau untuk dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas suatu apapun, tapi bawa kehidupan kami Tuhan untuk menjadi taat dan dengar-dengaran kepadamu. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau sudah memberkati dengan firman-Mu, namun demikian juga ada saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh Tuhan. Ibu Nimas dalam pemulihan, demikian juga Ibu Said dalam pemulihan. Tuhan juga Ibu Dia, Tuhan juga Engkau jamah. Iuti Kasim, Tuhan juga Engkau juga jamah. Tuhan memberikan kehidupan ini tetap hati yang damai, hati yang tenang, hati yang sabar. Kami yakin semua akan indah pada waktunya, bila kami belajar taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Juga kepada sidang jemaat-Mu yang dalam kesusahan, kesulitan, dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam usaha pekerjaan, atau pada masalah-masalah yang nikah, rumah tangga, dan semua Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan jalan keluarnya, tetap memberikan hati yang sabar, hati yang damai, hati yang tenang Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih yang pada akhirnya juga mengalami suatu kemenangan indah pada waktunya semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan sidang jemaat yang saat ini dalam kesulitan mencari pekerjaan atau sudah bekerja, yang ada di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, ataupun di luar pulau sekalipun. Biar Tuhan penyertaan-Mu juga nyata kepada jemaat-Mu dan juga kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-ibadah ke depan, ibadah PA, ibadah doa penyembahan, dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kami tekuni di hari-hari ini. Biar Tuhan Engkau senantiasa melawat kami, memberikan pembukaan firman Allah sebagai jalan untuk kami boleh menjalaninya sampai Engkau datang yang kedua kali. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan kepada hamba, untuk memberikan firman Allah kepada hamba, untuk dilanjutkan, diteruskan, disampaikan kepada jemaat-Mu, supaya jemaat boleh terpelihara oleh firman Allah, kasih dan roh-Mu Tuhan. Terima kasih, namun demikian Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk selalu mengganggu kehidupan sidang jemaat-Mu. Itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat yang dari surga kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, juga pejabat negara, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah, dusun-dusun. Tuhan sekali lagi memberikan hati yang bijak untuk mampu memimpin bangsa ini. Jauhkan bangsa ini dari kerusuhan, dari pemberontakan, dari huru-hara apapun juga. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang turut campur tangan dan gantikan damai sejahtera-Mu
sehingga negara kami ini juga lewat pemerintah yang ada diberikan kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang sedang dihadapi khususnya dalam suasana pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami. Sebentar kami akan berpisah, sebentar juga mungkin kami akan meneruskan kegiatan kami beristirahat pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Ya Tuhan, tetap jaga, pelihara, lindungi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita tetap berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Biar kita tekuni, kita perhatikan. Ini yang bisa saya lakukan untuk saat-saat ini, untuk sedang jemaat semua. Tapi hati saya, hati kita semua tetap merindukan sampai sewaktu-waktu kita bisa bertemu secara fisik di gereja untuk kita melaksanakan ibadah. Kapan waktunya? Ya sampai aku berfirman, sampai kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak kepada kita untuk kita harus menjalani. Ya, puji Tuhan. Kita tetap bawa dalam doa untuk semua. Hubungan kita antar jemaat satu dengan yang lain tetap kita bangun. Sekarang minimal kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jaga kesehatan, jangan lengah. Tetap menggunakan masker untuk kita semua. Ya, kita gunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kita supaya tetap sehat dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.